ini bisa ngerekam. Baik, kita punya waktu. Masing-masing kelompok waktunya 5 menit ya. Mungkin dari kelompok 1 dulu. Silakan teman-teman dari kelompok 1. Ya, izin Pak. Ya, silakan. Juan. Kami dari kelompok 1 ada anggotanya ada Tika, ada Taufik, ada Sofi, ada Luki, sama ada siapa tadi? Satu. Aduh, lupa namanya. Agnes. Ada Agnes. Nah, untuk yang pertama itu kronologisnya. Kronologisnya itu kami mulai dari berita yang kedua. Terus jadi ceritanya ada seorang apa ya namanya? Seseorang namanya Pak siapa namanya tadi? Pak Teguh. Dia ngajuin judicial review terkait dengan pasal 5 pengadilan pajak. Katanya itu mengapa pengadilan pajak masih di bawah Kemenkeu. Nah, terus pada berita keempat, judicial review tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dibilang, kenapa tidak? Bukannya kalian tidak akan ada kerugian yang ditimbulkan apabila dia masih di bawah dari Kemenkeu. Hal ini terbukti dari berita-berita di nomor 3, 6, sama 5. Di situ kan terlihat bahwa presentasi kemenangan pengadilan pajak, mau hakim pengadilan pajak dan pengadilan pajak itu sendiri berada full di bawah kekuasaan kehakiman, di bawah MA dan MK. Nah, kesimpulannya dari usulan berita tersebut, menurut berita tersebut, pembinaan yang terkait administrasi dan kegiatan-kegiatan lainnya itu masih tetap berada di bawah Kemenkeu, pasal 5 ayat 2. Tapi untuk hakimnya sendiri sebaiknya dipilih oleh hakim pengadilan pajak. Nah, pendapat kami, menurut kami sebenarnya kedudukan hakim ini sendiri tidak dipengaruhi oleh latar belakangnya, mau dia dari Kemenkeu, mau dia dari pegawai DJP, itu tidak apa-apa. Hal itu dikarenakan hakim tetap harus berlaku adil sesuai dengan sumpah yang telah diucapkan di awal. Jadi menurut kami alasan penggugat-penggugat tersebut sudah benar dibantah oleh Mahkamah Konstitusi. Sekian, Pak. Baik, terima kasih Juan dan teman-teman kelompok 1 ya. Singkat dan padat ya. Masih ada waktu sih kalau mau menambahkan dari tim yang lain. Tidak ada? Udah sama Juan aja ya. Baik, bagus ya. Argumentatif. Langsung ke kelompok 2. Silakan teman-teman dari kelompok 2. Yuk, kelompok 2. Sudah siap belum? Halo? Ya, Adit ya. Silakan. Siapa nih juru bicaranya? Halo? Kelompok 2 mana nih? Kelompok 2. Atau kita ke kelompok 3 dulu deh. Kelompok 3 udah siap belum? Kelompok 3? Siap?
lupa tadi kelompok berapa, Pak. Lupa kelompok berapa? Iya, Pak. Devania, Nadia. Ya. Kelompok 3. Baik, Pak. Adit dulu ya. Ya, Ya, Dewa, Pak. silakan. Ya, Dewa. Baik, saya akan menceritakan kronologinya. Jadi, pertama-tama itu kalau dilihat dari itu dari tahun 2019 itu ada berita yang mencuat bahwa advokat IKAPI, jadi Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia itu menyoroti bahwa pengadilan pajak ini dinilai belum bisa secara individu memberikan keadilan bagi wajib pajak dalam putusan pengadilan pajak karena bagaimana mungkin sebuah pengadilan berdiri di atas dua kaki, yaitu dari kaki Kementerian Keuangan dan juga kaki Mahkamah Agung. Dari berita tersebut muncullah stigma-stigma bahwa pengadilan pajak ini masih belum bisa memberikan keadilan bagi para wajib pajak. Lalu di berita kedua ini hakim dari Mahkamah Agung itu menggugat UU yang pasal 5 pengadilan pajak. Kenapa pengadilan pajak ini harus berdiri di bawah Kementerian Keuangan? Seharusnya pengadilan pajak ini dapat berdiri di bawah judicial review-nya itu. Teguh Satyabakti ini menilai bahwa hakim dari pengadilan pajak ini tidak bisa condong juga ke arah keadilan karena hakim pengadilan pajak ini kebanyakan berasal dari daerah Kementerian Keuangan, daerah Kementerian Keuangan seperti Direktorat Jenderal Pajak. Jadi Hakim Justisial Mahkamah Agung ini berpendapat bahwa hakim dari pengadilan pajak ini tidak dapat secara individu memberikan keadilan bagi pencari keadilan, keadilan ya. Namun di berita ketiga dijelaskan bahwa salah satu hakim dari pengadilan pajak ini menjelaskan bahwa dari sekian banyaknya keputusan yang dia buat itu ada sekitar 40% yang Kementerian Keuangan itu menang, namun sisanya 60%-nya itu Kementerian Keuangan kalah. Dari sini dia mengatakan bahwa sebenarnya dia telah melepaskan baju dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan keputusan-keputusannya. Jadi dia merasa bahwa dia ketika mengeluarkan keputusan-keputusan itu sudah merasa condong kepada asas keadilan dalam memberikan keputusan. Seperti itu. Lalu itu kebanyakan DJP menang, artinya sisanya 60%-nya itu DJP mengalami kekalahan. Nah, di sini juga disebutkan bahwa turunnya itu bukan karena tapi namun disebutkan bahwa ini dikarenakan banyaknya kualitas koreksi pemeriksaan yang masih banyak menyalahi aturan anggaran, menyebabkan posisi DJP di pengadilan pajak ini koreksi pemeriksaan ini kualitas koreksi yang ditetapkan. Namun pengadilan pajak tetap memberikan keputusan bahwa keputusan yang bersifat asas keadilan. Lalu di berita ke-6
ya. Oh, udah atribut ekonomi. Baik, selanjutnya dari sisi kesimpulan dan pendapat akan dijelaskan oleh teman saya Putri. Baik, kesimpulan menurut kelompok kami, jadi dari beberapa berita yang telah disajikan, menurut pihak yang melakukan gugatan itu hakim di pengadilan pajak sebaiknya itu dipilih oleh hakim di pengadilan pajak, tidak oleh Menteri Keuangan. Kemudian adapun pendapat kelompok kami itu kalau dilihat dari sisi pengadilan pajak, jadi dalam hal ini banding itu merupakan penyelesaian sengketa administrasi dalam pajak. Nah, di Indonesia sendiri ini sudah dilakukan dengan proses yang lumayan cepat, murah, dan sederhana untuk memberikan keputusan. Nah, oleh karena itu, apabila melihat dari sisi hukum positif, kita tidak membicarakan masalah efektif atau tidaknya, tapi itu tetap dipakai di Indonesia. Jadi efektif atau tidaknya itu juga dari penerapan dalam hal penyelesaian sengketa. Karena dari sampai saat ini kan banding masih sangat efektif dan dapat menyelesaikan sengketa. Jadi yang jadi masalah, keputusan yang dihasilkan dari banding itu tidak dapat memuaskan kedua belah pihak. Adapun yang menang tentu yang kalah tidak akan membiarkan, artinya akan dapat melakukan gugatan kembali ke Mahkamah Agung. Sekian dari kelompok kami, terima kasih Pak. Ya, baik. Mungkin peninjauan kembali ya tadi ya, maksudnya ke Mahkamah Agung. Oke, terima kasih teman-teman kelompok 2. Kita ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 nih Ayu, Dava, Fabrianka, Randy, Putri, Rahma. Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Yang pertama untuk kronologisnya, untuk berita 1 itu menurut kami intinya kelembagaan pengadilan pajak itu telah disoroti oleh beberapa kalangan praktisi. Misalnya yang pertama itu kelembagaan pengadilan Rahma, pajak. maaf Rahma, suaranya bisa Iya, lebih Pak. keras lagi nggak ya? Apa saja ya? Kayaknya kecil gitu volumenya. Saya ulang, Pak. Nah, ya, sip. Tes. Ya, lebih baik. Nah, untuk kronologisnya, untuk yang berita 1 menurut kelompok kami itu intinya kelembagaan pengadilan pajak itu telah disoroti oleh beberapa kalangan. Misalnya untuk yang pertama itu kelembagaan pengadilan pajak itu masih di bawah Kementerian Keuangan, tapi di bawah pengawasan MA. Untuk yang kedua, para hakim PP itu atau pengadilan pajak itu berasal dari DJP dan DJBC. Dan yang ketiga, untuk hakim PP itu mayoritas tidak berlatar belakang sarjana hukum. Kemudian untuk yang berita 2, intinya MA itu menggugat bahwa pengadilan pajak itu harusnya di bawah MA bukan MK, dan dilakukan judicial review atas pasal 5 Undang-Undang 14 tahun 2002. Kemudian untuk yang ketiga, berita 3 itu intinya tentang salah seorang hakim yang sering dihujat karena sering tidak berpihak kepada Kementerian Keuangan. Nah, dia itu juga pernah mengajukan agar ketua pengadilan pajak itu tidak dari Kementerian Keuangan, dan sekarang itu ketua pengadilan pajak harus dipilih oleh para hakim pengadilan pajak. Kemudian untuk yang berita keempat itu intinya MK menetapkan jika pengadilan pajak itu masih di bawah Kementerian Keuangan, dan MK itu tidak menerima permohonan pengujian UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak yang diajukan oleh Hakim Yudisial MA Teguh Satya karena permohonan dinilai tidak mengalami kerugian akibat berlakunya undang-undang tersebut. Dan untuk yang kelima, berita kelima itu tentang alasan menggugat pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak karena masalah kemandirian pengadilan pajak. Terus untuk yang berita keenam itu tentang kenaikan jumlah perusahaan pengadilan pajak di tahun 2018 sampai 2019 itu sekitar 700-an kenaikannya, tapi tingkat kemenangan DJP itu turun. Nah, menurut DJP itu ada 4 penyebab. Salah satunya itu ada kualitas koreksi pemeriksaan yang lemah dan hakim yang mengutamakan keadilan substantif. Nah, kemudian jadi kronologisnya kelompok kami untuk berita 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir itu 6. Untuk permasalahan atau isu yang dibahas itu tentang isu independensi atau kemandirian pengadilan pajak. Nah, intinya pengadilan pajak itu masih di bawah Kementerian Keuangan, jadi diragukan independensinya. Kemudian untuk kesimpulannya, kesimpulannya itu masih diragukan gitu Pak,
pengadilan pajak atas kemandiriannya. Dan kelompok kami juga menyebutkan kesimpulan yang kedua, ketua hakim pengadilan pajak itu sebaiknya dipilih oleh hakim-hakim pengadilan pajak. Kemudian untuk pendapat kelompok kami, menurut kami banding itu sudah efektif karena terbukti telah mampu menyelesaikan banyak sengketa. Namun meskipun begitu, masih ada beberapa praktik yang kurang sesuai. Mungkin itu dulu Pak dari kelompok kami. Ya, Rahma, terima kasih. Baik, saya lanjut ya, langsung ke kelompok atau grup yang keempat. Elsa, Hilda, Purwota Aini, Rizky, silakan. Izin Pak. Iya, Elsa. Jadi Silakan. kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil pembahasan kami. Jadi menurut kelompok kami, kronologinya itu berada di permasalahan independensi pengadilan pajak yang sudah disoroti sejak beberapa tahun terakhir. Kemudian di tahun 2020 itu ada hakim pengadilan pajak yang mengajukan judicial review terkait partisipasi Kementerian Keuangan dalam pengadilan pajak. Namun Mahkamah Konstitusi juga masih menyatakan bahwa pengadilan pajak itu masih berada di bawah Kementerian Keuangan. Meskipun demikian, keindependensi ini masih menjadi masalah yang membawa kita ke poin kedua, yaitu permasalahan yang ada di berita-berita ini. Jadi menurut kelompok kami, permasalahannya itu ada di independensi pengadilan pajak, terutama hakim pengadilan pajak, karena pengadilan pajak itu ada 3 pokok permasalahannya yang disorot oleh IKAPI terutama. Yang pertama itu adalah terkait kelembagaan pengadilan pajak yang masih di bawah Kementerian Keuangan, namun pengawasannya berada di bawah Mahkamah Agung. Seperti tadi dijelaskan oleh Dewa itu bahwa pengadilan pajak itu berada berdiri di atas 2 kaki gitu, ada di lembaga eksekutif dan juga ada di lembaga yudikatifnya. Kemudian di pokok permasalahan kedua itu adalah hakim pengadilan pajak yang berasal dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jadi di sini lembaga yudikatif yang memiliki pegawai yang berasal dari lembaga eksekutif. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah kapabilitas hakim yang mayoritasnya tidak berlatar belakang dari sarjana hukum atau tidak berlatar pendidikan hukum. Nah, jadi menurut IKAPI ini 3 pokok permasalahan itu menyebabkan berbagai macam masalah-masalah. Yang pertama adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan pajak itu dianggap tidak memiliki sense of justice gitu, karena dianggap bahwa hakim pengadilan pajak itu karena mereka tidak memiliki latar belakang hukum, jadi mereka hanya berfokus pada hukum administrasi pajaknya saja, hukum positifnya saja, gitu. Kemudian IKAPI juga menyorot adanya ketidakkonsistenan dalam putusan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan pajak, karena ada beberapa kasus yang dengan substansi yang sama, namun putusannya itu berbeda sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Kemudian pengadilan pajak di bawah Kementerian Keuangan itu tidak semacam membatasi kebebasan, melanggar kebebasan melaksanakan tugas dan kewajibannya, karena dianggap bahwa lembaga yudikatif itu berada di bawah lembaga eksekutif gitu, karena kan Kementerian Keuangan itu lembaga eksekutif. Jadi di situ itu pokok-pokok permasalahan yang kami ambil dari berita-berita itu. Namun di sisi lain di berita 6 terutama itu tidak ada data yang menyatakan bahwa putusan pengadilan hanya sekitar 43% di tahun 2007 dari tahun 2018 yang memenangkan jenderal pajak, bahkan turun di tahun 2019 itu hanya sekitar 40%. Kemudian di berita 3 juga menyatakan bahwa ada hakim pengadilan pajak yang memberikan semacam testimoninya
bahwa dia itu bahwa hakim tersebut beliau itu sudah meninggalkan bajunya sebagai pegawai pajak gitu kan, karena dia harus memiliki dari berita-berita stigma yang timbul dari bersalah dan pajak itu stigmanya itu diambil dari sisi hukumnya, dari pada dalam kenyataan kami ambil data yang dari data yang ada, dari angka yang ada, kemudian dari testimoni juga menyatakan bahwa pengadilan pajak itu sudah memiliki independensi dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Terima kasih, Pak. Baik, Elsa, terima kasih. Silakan kelompok ke-5 ya. Terakhir, silakan. Arif, Nabila, Pratiwi, Reta, Rohma, Agung. Silakan. Izin, Pak. Silakan. Baik, untuk yang pertama adalah terkait kronologinya. Jadi, untuk kronologinya sendiri dimulai dari berita 1, di mana pada berita atau artikel tersebut terdapat 3 concern. Salah satunya ini terkait kelembagaan PP yang belum independen dengan masih di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian untuk di berita kedua disebutkan bahwa atas fakta bahwa kelembagaan PP itu masih berada di bawah Kemenkeu itu, pengadilan pajak ini tidak berada di bawah Kemenkeu lagi. Kemudian terdapat aksi lagi, yakni aksi banding di berita ketiga, agar yang intinya itu agar pemilihan ketua dan wakil ketua tidak dipilih oleh Kementerian Keuangan. Kemudian di berita 4 ini dijelaskan bahwa atas aksi di mana judicial review di berita kedua itu, di sini Mahkamah Agung mengabulkan sebagian karena Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan di berita kelima atas aksi banding di berita ketiga itu diterima, sehingga pemilihan ketua dan wakil ketua itu saat ini diusulkan oleh Hakim Pengadilan Pajak. Jadi kalau diurutkan secara kronologis itu dimulai dari berita 1, kemudian 2, 4, 3, 5, dan 6. Untuk inti permasalahan atau isu yang dibahas, di sini secara umum menggambarkan atau mendeskripsikan terkait kelembagaan PP yang masih di bawah Kementerian Keuangan. Namun pengawasannya berada di bawah Mahkamah Agung. Kemudian untuk Hakim PP-nya ini masih berasal dari pegawai DJP dan juga DJPC. Kemudian kapabilitasnya yang tidak berlatar sarjana hukum. Kemudian adanya kemungkinan di sini kemerdekaan hakim untuk memutuskan perkara itu berkurang karena faktor-faktor yang ada. Kemudian kesimpulan atas atau usulan dari berita yang ada, kedepannya di sini kelembagaan PP dan juga putusan hakim itu tidak serta-merta hanya berdasarkan keadilan semata, tetapi harus juga melihat atau mempertimbangkan peraturan pajak yang menjadi dasar pemeriksa, sehingga tidak merugikan salah satu pihak saja. Kemudian pendapat kelompok kami terkait berita tersebut, di sini kami sudah menganggap bahwa independensi pengadilan pajak itu sudah cukup bagus, mengingat bahwa hakim itu sudah dilarang untuk merangkap jabatan dan juga kinerjanya itu diawasi oleh Mahkamah Agung dan juga terdapat kode etik sesuai dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Selain itu, di sini kami juga menyoroti bahwa putusan perkara oleh hakim itu harus sesuai dengan teori yang ada di artikel 1, di mana pada artikel tersebut itu putusan atau simpulan atas suatu sengketa itu
tidak boleh hanya berdasarkan dugaan atau kesimpulan semata tanpa sesuai tanpa adanya fakta yang ada di lapangan. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, Arif dan teman-teman kelompok 5 ya. Oke, saya langsung bahas saja. Jadi ceritanya begini. Yang pertama nih saya mau sampaikan bahwa kalau kepentingan antara DJP sama WP lah, masyarakat sama negara lah gitu ya. DJP tugasnya ngumpulin dalam hukum sendiri, dalam ilmu hukum istilah keadilan, kemudian ada perbedaan nih versi keadilan, kemudian teori ataupun prinsip umum yang ada dalam hukum pun banyak perbedaannya, bercabang-cabang gitu kira-kira. Ya, itu yang isu kedua. Kemudian yang ketiga mengenai tata kelola, ya kan? Tata kelola atau isu good governance kan gitu ya. Good governance. Tata kelola, goodnya ketinggalan nih. Good governance. Nah, oke. Ya, ini udah jelas yang nomor 1. Terus kenapa bisa timbul sengketa? Karena ada perbedaan jelas. Nah, kemudian bagaimana sih kok bisa sampai timbul sengketa? Sengketa itu biasanya banyak sekali muncul pada saat proses pemeriksaan. Nah, jadi ketika proses pemeriksaan, di aturan internal di DJP sendiri, metode pemeriksaan itu ada 2. Metode itu ada langsung. Pemeriksaan udah dapat belum ya, Reta? Mata kuliahnya? Semester ini, Pak. Oh, semester ini ya, sambil jalan ya? Yang ngajar siapa kelasnya? Pak Helmi. Hah? Pak Helmi. Pak Helmi. Terus saya enggak. Dari DJP ya? Iya, DJP, Pak. Oh, dari DJP. Saya enggak kenal. Pak Helmi ya. Ya, enggak apa-apa ya. Jadi metode ini ada metode langsung, ada metode tidak langsung. Nanti di bawah metode, teknisnya itu ada namanya teknik ya. Nah, di bawahnya teknik ada namanya prosedur. Ya, jadi ada metode, anaknya namanya teknik, di bawahnya teknik namanya prosedur. Jadi metode pemeriksaan punya beberapa teknis pemeriksaan, punya beberapa prosedur pemeriksaan. Nah, metode langsung sama tidak langsung. Metode langsung ini artinya apa yang dimaksud dengan langsung? Ya, jadi langsung ini patokannya pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP. Ya, jadi kalau 12 ayat 3 Undang-Undang KUP, nggak sering ingat nggak? Ya, jadi pemeriksa intinya, saya lupa juga bunyi redaksinya. Pemeriksa kalau menetapkan itu, ini kan pasal 12 tentang ketetapan nih. Dia harus punya dasar hukum yang jadi cantolan, sama punya bukti, itu pasal 12 ayat 3. Jadi dalam metode langsung itu, kalau misalkan kita bilang UP revenue-nya 100, buktinya mana? Berarti ada invoice dan seterusnya. Bukti. Nah, di dalam metode pemeriksaan, pemeriksa juga bisa pakai milih metode tidak langsung. Misalkan pakai penggunaan rasio keuangan, ya kan? Kemudian penggunaan uji arus apa nih? Arus kas, arus piutang, arus utang. Ini semua metode tidak langsung karena nggak kelihatan sebetulnya. Buktinya mana? Ya kan? Nah, gitu. Nah, pemeriksa itu idealnya pakai metode langsung kalau datanya ada. Kalau WP ngasih data. Kalau WP nggak ngasih data gimana? Kalau WP nggak ngasih data, nggak ada Pak, wah hilang apa segala macam. Pemeriksa diperbolehkan menggunakan norma. Oke. Break sebentar ya di tempat saya soalnya dekat masjid nih azan asar. Kita break sebentar ya, saya masih di sini.
Baik, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Jadi tadi sampai mana ya? Metode langsung dan metode tidak langsung. Idealnya WP ngasih datanya kalau lagi diperiksa, idealnya, ya kan? Tapi dalam proses pemeriksaan, ini saya hanya cerita pengalaman ya. Saya tidak tendensius membela DJP atau enggak. Nah, saya berdasarkan pengalaman aja lah. Ya. Kalau berdasarkan apa namanya perkiraan, saya nggak bisa mempertanggungjawabkan. Kalau berdasarkan pengalaman, sering banget nggak ada pas segala macam. Tapi pas sidang di pengadilan pajak, datanya keluar. Somehow bisa keluar gitu, keren banget. Pas pemeriksaan nggak ada. Ya, itu amazing banget gitu ya. Nah, kok bisa gitu. Nah, jadi akhirnya apa? Pemeriksa boleh pakai norma pemeriksaan. Norma pemeriksaan itu apa? Pemeriksa boleh menetapkan sesuai dengan keinginan pemeriksa. Sesuai keinginan ini maksudnya bukan asal-asalan, tetap ada hitung-hitungannya. Dan biasanya pakai metode tidak langsung. Contoh. Harus dikasih contoh, ya kan? Misalkan WP bilang saya salesnya 100, ya kan? Kos segala macam lah ya. Segala macam lah, cost direct cost apa segala macam. Saya 70, maka profit saya 30. Kata dia. Kata dia nih, dia klaim, ya kan? Ini SPT. Ini versi SPT. Terus pemeriksa ngecek buktinya. Mana buktinya kan gitu ya? Buktinya kok saya nemunya salesnya oke, salesnya 100 gitu ya. Kalau ini ketutupan ini kan. Ketutupan gambar-gambar teman-teman. Oke, salesnya 100. Tapi cost-nya kok saya cuma nemunya 50 ya? Yang 20-nya lagi saya nggak dapat. Misalkan, ini contoh sederhananya ya. Ya terserah kata WP kan gitu ya. Karena hukum doktrinnya adalah siapa yang mendalilkan, maka dia yang wajib menyediakan dalilnya. Jadi kalau dalam hukum itu ada adegium, kalau kita menuduh seorang bohong, yang membuktikan itu kita yang bohong. Apa buktinya dia bohong gitu. Jadi kata WP ya pokoknya SPT saya statusnya gini. Nah, posisinya gini. Kalau misalkan pemeriksa bilang cost 50 ya buktikan 50 kira-kira gitu ya. Atau sebaliknya, salesnya misalkan ternyata misalkan cost-nya 70. Kemudian berdasarkan info-info, temuan-temuan, data, kalau kita biasanya nyebutnya apa namanya? Saya lupa singkatannya. Informasi laporan. Saya kok lupa singkatannya. Berdasarkan data, informasi dan laporan lah ya. IDLP, sorry. Informasi, data dan laporan. Kayaknya lupa. Ya. 70 nih. Ini salesnya ada kemungkinan 110, tapi berdasarkan data-data yang ada di sini nih. Ini cara ngebuktinya gimana? Ya terserah gitu. Saya nggak ada, pokoknya saya nggak klaim 100. Bisa kondisinya kayak gitu juga. Nah, ketika dia mencari supaya dapat 110, si pemeriksa ini menggunakan metode tidak langsung. Dia menggunakan arus piutang, arus utang, arus ini, arus itu, pendekatan ini, pendekatan itu yang biasanya pakai ilmu manajemen keuangan. Tapi ternyata ketika dibanding, kalau keberatan ya di Kanwil misalkan, kalau penelaah keberatannya dia bisa memahami aturan ini, dia pasti akan terima. Bukan pasti, kemungkinan besar terima. Hitung-hitungan kayak gini. Karena ada peraturannya kan, ada PMK-nya. Metode langsung dan tidak langsung. Perdirjennya ada, pokoknya lengkap aturannya. Tapi begitu dibanding, ditanya, Anda dapat ini dari mana 110? Ini buktinya cuma dari 100 loh. Anda dapat dari mana? Oh, saya pakai hitung-hitungan gini, majelis. Oh, langsung. Bisa. Anda salah kayak gitu. Nggak bisa salah ya, kayak nggak bisa kita menentukan orang itu hanya berdasarkan perkiraan. Gitu kira-kira. Misalkan gini lah contohnya. Misalkan nih contohnya ya. Ini contoh aja nih. Si Tika misalkan nggak masuk ya kan. Tika nggak masuk. Saya masuk kok Pak, kuliah Pak. Nggak masuk. Kenapa? Pas menit segini, pas saya panggil Tika nggak ada. Ada Pak, saya ngikutin Bapak ngejelasin ini nggak ada. Berdasarkan metode tidak langsung itu saya pakai. Perkiraan saya kamu pergi jalan-jalan atau kamu ke kafe dulu atau kamu ngapain. Berdasarkan dugaan saja. Jadi metode tidak langsung itu pendekatan keilmuan. Kalau dari kacamata ilmu manajemen keuangan kan teman-teman belajar tuh analisis laporan keuangan, manajemen keuangan. Tapi di mata hukum itu nggak laku yang kayak gitu, ilmu kayak gitu. Gitu. Jadi harus ada buktinya mana. Pakai nanti
majelis hakim akan pakai pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP. Nih, Undang-Undang kamu sendiri yang bilang. Nah, harus ada pemeriksaan itu, penetapan itu harus ada dasar hukum. Sama ada apa? Bukti. Bukti apa definisinya? Hitung-hitungan rasio-rasio itu bukan bukti. Gitu. Jadi, kalau teman-teman mau tahu, kebanyakan salah, bukan salah ya, kebanyakan kita kalah, salah satu variabelnya tadi. Jadi bukan kalah karena kitanya apa ya, nggak pinter gitu, bukan. Tapi memang aturannya begitu. Terus kita akan bertanya-tanya kan, Pak, kalau gitu kita bikin aja Pak aturan Pak, semuanya pakai metode langsung. Nggak bisa, kenapa? Karena kita sudah terlanjur pakai sistem self-assessment, balik lagi. Jadi self-assessment ini menjadi sebuah alternatif bagi egaliter dalam suatu sistem administrasi, tapi dia juga menjadi masalah nih self-assessment. Karena dalam sistem self-assessment itu WP dipercaya kan, ya. Nah kalau WP-nya betray atau kalau ini kelemahannya. Nah yang kayak gini, kadang majelis hakim tidak tahu dalam artian bukan nggak tahu nggak baca, maksudnya dalam kamus ilmu hukum ya beda, makanya peradilan pajak memang sebetulnya berbeda dengan peradilan pidana sama peradilan perdata, peradilan umum lah ya, peradilan umum lah, beda gitu. Karena peradilan pajak ini unik, dia ada memasukkan unsur bisnis, ya nggak, prediksi bisnis itu kan prediksi, ada analisis rasio keuangan, ada manajemen kas, manajemen ini semuanya pakai rumus-rumus ilmu manajemen keuangan. Nah, kalau kita murni mau pendekatan murni ilmu hukum, kacau. Kan gitu. Makanya jadi kenapa kita kalah? Sebenarnya kita kalah kayak gitu aja, banyak kan. Bukan karena kita bodoh atau apa, bukan. Makanya waktu itu pernah ada pemeriksa ke saya. Waktu saya di Direktorat Pemeriksaan, tugas kami salah satunya adalah memberikan asistensi pada saat pemeriksa melakukan pemeriksaan. Dia nanya, ada di kelas saya nanya, Mas, aku mau nanya, ini apa? Kasus kayak gini-gini gimana, Mas? Oke, kita pakai pendekatan ini. Ah, nggak mau, Mas. Kenapa? Nanti kita kalah lagi. Ya, tahun lalu tuh Bapak itu, ketua tim Bapak itu, ya timnya, melakukan metode yang sama, Mas. Kata dia nih, kalah, Mas, katanya gitu. Aku ngikutin sidangnya, dia bilang. Saya bilang, kalau kita sebagai pegawai pajak, kita ikutin apa peraturan yang ada di pajak. Undang-undang pajak, PP, PMK, Dirjen, masalah menang kalah nggak usah dipikirin. Terus majelis hakim gimana? Emang majelis hakim atau hakim di pengadilan memang dia harus begitu, saya bilang. Karena versi keadilannya hakim dengan versi keadilannya negara, eksekutif itu berbeda. Kembali ke yang catatan nomor 1 saya tadi. Nah, nanti akan muncul versi keadilan yang tadi saya catat di awal. Versi ini kepentingannya beda, yang nomor 1. Dan terus nomor 2 versi keadilan hukum lihat keadilan versi apa? Keadilan bisa versi, kalau dari DJP ngelihat keadilan ada dari versi peraturan perundang-undangan. Itu aja bisa berbeda tuh, keadilannya WP sama keadilannya DJP. Belum prinsip-prinsip hukum bisa berbeda dan seterusnya. Ini yang menyebabkan dinamika yang ada dalam sistem atau dalam sidang di pengadilan pajak itu menjadi demikian. Gitu. Makanya kadang-kadang kita suka kesel, waktu itu saya suka kesel gitu. Pada saat pemeriksaan si wajib pajak, ya nggak semuanya wajib pajak sih ya, yang kok adalah yang saya ikutin sidangnya terus gitu ya. Saya ngedampingin pemeriksa, ngedampingin hilang keberatan. Terus saya tanya, ini waktu pemeriksaan gimana? Ada nggak dia kasih datanya? Nggak ada, Mas, katanya gitu. Nggak ada katanya. Kenapa tiba-tiba di pengadilan dia munculin ya bukti itu ya? Nah, terus ditanya sama hakim, gimana? Nah, kita bilang, majelis pada saat pemohon banding diperiksa oleh terbanding, ya pemohon banding diminta untuk menyampaikan data bla 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 bla, nggak ngasih. Terus kata majelis, benar pemohon banding kayak gitu? Kata si pemohon bandingnya, kata WP-nya, habis nggak jelas mereka. Mereka minta data semua. Data apa gitu? Sebutkan dong namanya apa. Nah, permasalahannya juga, kita nggak tahu dokumen apa yang ada di dalam perusahaan itu, namanya apa, kita kan belum tahu. Ya nggak?
tiap perusahaan itu kan beda-beda, unik. Ada yang nyebutnya ini nama dokumennya A, kan gitu ya. Ada yang nyebut nama dokumennya B, kan bisa beda tuh. Makanya saya bilang tadi, itu adalah konsekuensi dari penerapan self-assessment ini. Jadi self-assessment itu di satu sisi, dia menjadi, apa jadi coret ya? Dia menjadi sebuah alternatif dalam menciptakan demokrasi egaliter dalam sistem administrasi, khususnya pajak, tapi di sisi lain dia jadi bumerang buat kita. Kalau gitu kita balik ke official, Pak. Lah, kalau ke official kita jadi otoriter gitu, kayak Korea Utara nanti. Itu jadi kayak Korea Utara dong, ya DJP, kamu WP, ayo bayar. Susah memang. Makanya saya bilang, masing-masing ini kawan-kawan ada kelemahan, ada kelebihannya. Itu kita ngomong di tataran pelaksanaan pemeriksaan dulu ya. Nah, nanti baru kita naik ke cerita, nih waktu saya masih ada beberapa menit lagi, baru kita naik ke cerita. Kenapa hakim pajak itu harus dari Kemenq lah, karena bisa dari DJP, bisa dari DJBC, bisa dari DJA, ada. Dulu pernah ada kok dari DJA, DJPB, pokoknya orang yang ngerti pajak dan pada umumnya adalah PNS, Kemenq kan gitu. Kenapa? Ini nggak adil dong, memang. Tapi kalau kita bikin pengadilan pajak itu hakimnya, misalkan kita buka lebar-lebar nih, oke, silakan WP pengacara misalkan ya mau jadi hakim atau konsultan pajak, permasalahannya dia tahu nggak teknis perpajakan misalkan, atau orang yang murni hakim, orang hukum nggak, kalau dia nggak ngerti accounting, dia nggak ngerti bisnis, dia tahu nggak masalah rasio keuangan, prediction, pendekatan. Kalau hukum itu harus precise, nggak bisa pakai pendekatan. Misalkan gini, misalkan ya, kalau orang hukum murni nih, misalkan gini, si Elsa, saya tanya, Elsa, kalau masak nasi goreng, kamu pakai cabenya berapa? Ya nggak pasti lah, Pak. Tergantung kan gitu ya saya. Mau pedas apa enggak? Saya bisa pakai 1 kilo cabenya, bisa juga 1 butir, satu buah cabai kan gitu ya. Tergantung. Kira-kira. Terus hari ini berapa ya? Kira-kira di hukum itu pengadilan nggak bisa kira-kira. Nggak bisa kira-kira. Jadi berapa penghasilan WP? Antara sekian sampai sekian? Nggak bisa. Anda harus tahu jelas buktinya. Ini repotnya. Karena di dalam hitung-hitungan pajak, nggak semuanya bisa fix. Yang tahu itu cuma WP. Petugas pajak tahu nggak? Nggak tahu. Petugas pajak cuma tahu SPT doang. Masalahnya SPT bener apa enggak ketika dibikin, hanya WP dan Tuhan yang tahu. DJP cuma bisa pakai approachment, pendekatan. Kalau ngelihat gini-gininya pakai rasio ini, dan itu ada ilmunya loh, bukan ilmu nujum ya, bukan ilmu dukun. Oh, datang dukun ya, aku prediksi kamu omset. Enggak, kita pakai ilmu, itu ada ilmu manajemen keuangan, bahkan ada guru besar di bidang ilmu manajemen keuangan kok. Tapi di pengadilan laku nggak itu? Nggak laku. Nggak kepake. Nah, inilah repotnya, teman-teman. Jadi kalau hakim sebut di bawah kamu, ya bisa-bisa aja, tapi mereka ngerti nggak? Nanti pendekatannya benar salah, bukti apa nggak bukti, repot. Ya. Oke, hakim, kenapa hakim dari masih dari sarjana hukum tadi kan? Orang-orang hukum murni ngeliatnya tadi. Terus kenapa kok Kemenq? Benar, dari satu sisi kita harus benar ini. Kalau di kelas kita harus objektif ya. Kalau yang benar ya benar kan gitu ya. Kalau salah ya salah, kita harus jujur gitu ya. Kita boleh salah tapi nggak boleh bohong. Salah boleh tapi jangan bohong. Artinya masing-masing pasti ada pro and cost, ada benefit lah, pro and con sama cost benefit. Keuntungannya apa kalau misalkan hakim di bawah Kementerian Keuangan? 1, ngerekrutnya lebih gampang. Kalau dari sama-sama Kemenq. Kenapa? Karena di Indonesia, aturan kepegawaian orang nggak bisa loncat-loncat antar instansi, susah. Misalkan mau ngerekrut dari PNS di mana, Pemda mana, itu ribet. Bisa, tapi ribet. Yang kedua, karena kasusnya kasus besar, yang bisa ngasih remunerasi besar, salah satunya Kementerian Keuangan. Itu kelebihannya, ya kan? Kelemahannya, kita terbuka aja, kita objektif. Kalau dia di bawah Kementerian Keuangan, waktu teman-teman belajar auditing, saya nggak tahu di belajarnya di semester berapa, itu kita belajar bahwa independensi itu ada 2. Yang klasiknya kan ada 2, kalau di teori yang kontemporer sekarang ada 3, tapi prinsipnya dari 2 ini. Independen itu ada in fact, secara fakta, sama in appearance, secara penampilan.
Hakim bilang, saya pasti adil, saya pasti independen. Kenapa? Saya udah disumpah. Tadi disebutkan Juan kalau nggak salah. In fact itu namanya. Saya independen secara fakta. Saya kerjakan sesuai dengan apa yang ada. Tapi secara penampilan, in appearance, ya hakimnya dari mana? Itu mantan pegawai DJP, mantan pegawai BC, ya mantan pegawai Kemenq lah. Itu pasti pro sama Kemenq. Wah, gitu ya. Walaupun tadi disebutkan juga oleh kawan-kawan, faktanya kita atau pemerintah cuma menang 40-an%, hampir 60% WP yang menang kan gitu. Ya, jadi ini selalu memang akan selalu berbeda. Jadi mereka maunya murni seperti ini, padahal memang ini menjadi permasalahan kalau kita lihat jurnal-jurnal yang ditulis oleh para ahli hukum. Memang posisi pengadilan pajak ini menjadi kompleks. Kalau dia mau dibikin menjadi peradilan murni, semuanya harus orang hukum, hakimnya berdiri di bawah Mahkamah Agung, dibina oleh Mahkamah Agung, nggak boleh two roof, harus one roof. Kalau sekarang kan di bawah 2 atap, satu di bawah Kemenq, satu di bawah Mahkamah Agung, jadinya nggak jelas posisinya kan gitu. Ya. Jadi kalau kita mau pakai pendekatan itu ya banyak jurnal-jurnal yang mengatakan ya udahlah ini aja. Ya, kalau yang orang ahli hukum murni harusnya ditegaskan lagi itu bunyi undang-undang tentang pengadilan pajaknya mau disebutin sebagai apa gitu. Jadi jangan berdiri 2 kaki tadi kalau ada yang menyebutkan siapa Elsa atau siapa tadi saya lupa. 1 kaki aja, 1 atap gitu. Bisa seperti itu, bisa nggak? Bisa. Tapi ada kelemahannya. Ada kelemahannya. Ya, kelemahannya apa? Yang pertama, remunerasinya pasti berbeda. Hakimnya mau nggak? Karena kerjanya berat. Kerjanya dia harus ngerti juga masalah keuangan, akuntansi, masalah ekonomi. Kalau hakim yang memutus masalah perkara kebangkrutan itu memang ada ya, ada tuh. Hubungan industri itu ada. Tapi kalau di pajak ini spesifik accounting banget beneran. Sengketa pajak itu accounting banget yang dibicarakan secara substansinya. Nah, kalau orang yang murni hukum agak repot. Nah, ini memang menjadi pro and con sebenarnya. Makanya tadi kan saya bilang nggak ada benar salah, silakan aja. Ya, kalau menurut saya sebaiknya di bawah ini dan sebagainya. Tapi yang pasti sepanjang tadi, ya, sepanjang pendekatan kebenaran keadilan versinya DJP masih akan berbeda dengan versinya hakim pada umumnya, ya akan seperti ini terus. Saya yakin akan seperti ini terus. Ya tadi, pemeriksa, kalau saya pemeriksa, ada namanya metode tidak langsung. Kapan metode tidak langsung dipakai? Kalau data nggak ada. Kapan data ada? Kalau WP-nya ngasih. Kalau WP-nya nggak ngasih, ya kita pakai metode tidak langsung. Begitu sampai di pengadilan, bubar semua. Terus gimana dong kalau kayak gitu? Ya kan? Repot. Makanya memang perlu apa ya? Perlu ada semacam sarasehan lagi, diskusi lagi. Mahkamah Agung tuh hakim-hakim agungnya itu harus tahu betul apa sih isi dari sengketanya pajak itu. Dia jangan hanya melihat dari kacamata hukum murni saja. Iya kan? Kebenaran substantif. Loh, tapi kan dia benar segini. Ya, apa yang salahnya kan gitu ya dan seterusnya. Ini repot. Karena pembuktian di administrasi pajak memang berbeda dan ini bukan hanya masalah yang timbul di Indonesia. Di banyak negara juga kejadian kayak gini banyak. Oleh karena itu memang, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang pertama adalah ya dari diskusi yang tadi, ya memang perlu kita rekonstruksi kembali. Kalau dibilang pengadilan atau sistem peradilan pajak adalah peradilan yang bersifat khusus di bawah TUN, maka kekhususannya tersebut harus bunyi di Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kan gitu. Ya kan, yang kedua memang kita harus milih gitu idealnya yang namanya sistem peradilan di mana-mana memang satu atap. Kalau mau dibawa Kemenq doang berarti jadi peradilan administrasi namanya, ya kan, nggak jauh beda sama keberatan kira-kira gitu ya. Kalau mau di bawah Mahkamah Agung berarti pendekatan hukum murni, jadi nanti isinya tuh bisa jadi orang pajak nanti isinya sarjana hukum semua. Ya kan? Tapi kalau sarjana hukum semua petugas pajak kayak KUHP juga horor. Kalau nggak lapor SPT ada sanksinya gini-gini. Itu bisa undang-undang KUP bisa kepakai semua tuh. Selama ini undang-undang KUP tentang sanksi bagi WP yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan itu masih bersifat ultimum remedium. Jadi hukuman pidana itu di pajak itu upaya terakhir.
Nah, kalau kita benar-benar mau hukum murni, dikit-dikit WP nggak lapor SPT, pidana. Oh iya, repot nggak tuh kayak gitu. Jadi memang kita harus melihatnya dari kacamata yang lebih komprehensif, yang lebih luas gitu ya. Tentu masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Makanya kan saya sampaikan dua-duanya. Jadi kalau Pak yang baik yang mana? Ya kita harus duduk bareng dulu gitu. Ya kan? Tapi yang pasti memang teman-teman di Mahkamah Agung itu mesti paham dulu keunikan itu. Ya udah disebut sih peradilan khusus di bawah TUN, tapi nggak bunyi di Undang-Undang 14 tahun 2002. Dan yang posisi paling penting tadi tuh, dia harus satu atap. Jadi peradilan tuh nggak ada memang yang dua atap, nggak ada. Dia sama nih sebenarnya, nggak jauh beda sama STAN. STAN itu perguruan tinggi di bawah Kemenq, ya kan? Tapi pembinaannya, dosennya, mahasiswanya harus ikut Dikbud. Itu yang bikin ruwet. Gitu. Ruwet dalam arti misalkan kayak tugas-tugas dosen gitu ya. Itu kita harus ngerjain dua-duanya tuh, ada tugas Kemenq, ngerjain ini, ngerjain itu, tapi kita juga punya tridharma perguruan tinggi dan seterusnya. Ya memang harus diselesaikan secara perlahan-lahan dan dalam pikiran yang jernih ya, hati yang lapang, pikiran yang jernih, dan semangatnya semangat jangan defensif gitu ya, tapi lebih open minded lah, saya kira gitu. Oke ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau dikomentari atau ditanyakan silakan sebelum saya tutup. Tidak ada ya. Baik, saya kira sudah cukup ya, sudah cukup lelah kayaknya nih teman-teman. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya semua ya. Nanti disubmit di LMS ya. Saya udah tuliskan di LMS assignment ini tugas individu, walaupun nanti jawabannya antar lagi. Walaupun jawaban di dalam satu kelompok sama nggak apa-apa ya. Tugasnya tapi tetap tugas individu biar saya ngasih nilainya lebih enak. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan saya, sikap yang kurang berkenan ya. Tetap sehat semua, tetap jaga kesehatan semua, tetap berpikir positif ya, energik ya, olahraga secukupnya, istirahat ya, secukupnya ya. Selamat sore semuanya, selamat melanjutkan aktivitas atau beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih semua ya. Sampai bertemu pekan depan.